Shalom sahabat-sahabat yang bijaksana di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Pagi ini kita bertemu lagi dalam saat teduh untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum bersaat teduh. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih atas berkat-berkat perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur, sehingga pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati dengan kekuatan yang baru. Pagi ini sebelum kami memulai kegiatan kami, terlebih dulu kami mau mengutamakan hal-hal yang rohani sebagai makanan bagi roh dan jiwa kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dan menerima berkat firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan buatlah kami bisa mengerti akan kehendak-Mu yang baik dan sempurna bagi kami. Jadikanlah kami para pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Selain itu, manusia juga diciptakan Allah dengan sebuah ruangan kosong di dalam hatinya yang hanya bisa diisi oleh Allah sendiri. Tetapi karena manusia adalah makhluk yang suka menggunakan logikanya untuk melihat segala sesuatu, sedangkan Allah adalah makhluk roh yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, maka manusia mengalami kesulitan untuk bisa memahami Allah. Jadi, sejak zaman dulu, manusia berusaha untuk mengisi kekosongan di dalam hatinya dengan gambaran tentang Allah yang bisa dipikirkan oleh pikiran manusia yang terbatas. Di dalam Roma 1 ayat 23 tertulis demikian, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Manusia menggambarkan Allah seperti manusia itu sendiri atau binatang-binatang, sehingga manusia membuat patung-patung dengan bentuk seperti itu untuk disembah sebagai Allah. Selain membuat patung-patung untuk disembah, manusia juga membuat gambaran tentang Allah di dalam pikirannya berdasarkan sifat manusia itu sendiri. Dengan kata lain, karena manusia tidak bisa melihat Allah, maka manusia menyamakan gambaran Allah dengan manusia yang dapat dilihat. Dan tentu saja gambaran itu sangat berbeda jauh dari sifat dan karakter Allah yang sesungguhnya. Contoh paling gampangnya, orang-orang yang memiliki ayah yang tidak pandai menunjukkan kasih sayangnya, atau orang-orang yang memiliki ayah yang suka memukul dan menyiksa anak-anaknya, akan mengalami kesulitan untuk menerima gambaran bahwa Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Saudara yang terkasih, Allah mengerti bahwa manusia mengalami kesulitan untuk mendapatkan gambaran tentang Allah yang sebenarnya. Dan karena Allah begitu tinggi tidak terjangkau oleh pikiran manusia, maka Allah memutuskan untuk mengosongkan dirinya dan turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 12 ayat 44-45 berkata demikian. Tetapi Yesus berseru, katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku." Kita bisa mendapatkan gambaran tentang Allah yang sebenarnya melalui Tuhan Yesus Kristus. Selama kehidupannya di dunia ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang Allah sebagai Bapa kita dan kerajaan sorga. Melalui berbagai pengajaran Tuhan Yesus, Allah ingin kita mengenal Dia yang sesungguhnya dan mendapatkan gambaran yang benar tentang Dia.
Selain melalui Tuhan Yesus, Allah juga memakai para penulis Alkitab untuk menuliskan firman-Nya bagi kita agar kita bisa mengerti sifat, karakter, dan rencana Allah bagi kita. Allah ingin kita mengenal Dia sehingga kita bisa mempercayai Dia. Melalui Alkitab, kita bisa mengetahui bahwa Allah itu tidak ada tandingannya. Ia adalah satu-satunya dan tidak ada yang lain yang seperti Dia. Yesaya 40 ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Melalui Alkitab, kita bisa mengetahui bahwa pikiran Allah berbeda dari pikiran manusia. Mari kita lihat Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang terkasih, kita tidak bisa membuat gambaran tentang Allah berdasarkan gambaran tentang manusia. Allah berbeda dari manusia, dan jalan satu-satunya untuk bisa mengenal Allah yang sesungguhnya adalah melalui Tuhan Yesus Kristus dan penerangan Roh Kudus atas ayat-ayat Alkitab. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini kita semua diberkati dan dikuatkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu. Ajarilah kami untuk bisa mengenal-Mu dengan benar, bukan berdasarkan gambaran dalam pikiran kami dan bukan berdasarkan kata-kata orang lain. Tetapi biarlah kami mengalami kedalaman kasih-Mu secara pribadi. Berbicaralah kepada kami melalui setiap firman yang kami dengarkan dan nyatakanlah kebenaran-kebenaran-Mu. Ubahkanlah kami dan bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa memohon tuntunan-Mu dalam segala sesuatu yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dalam mengambil keputusan-keputusan sehingga kami senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami serahkan semua pergumulan hidup dan kebutuhan kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkau pasti memelihara kami. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami memohon perlindungan dan berkat-berkat-Mu bagi bangsa kami. Karuniakanlah keamanan di seluruh penjuru negeri dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.